Udah makan siang semua? Udah tinggi? Belum puasa darahnya? Belum ngantuk ya? Oh, coba dulu ya. Oke, yang muslim udah sholat semua? Sholat? Iya. Udah, yang belum boleh sholat dulu kalau belum. Silahkan saya kasih waktu. Ayo. Sambil saya mulai ya. Hari ini poinnya tentang industri toleransi autoimun dan memori sebagai dasar vaksinasi. Seharusnya teman-teman mendapat kuliah dari Dr. Dialina Kalorian spesialis anak, namun beliau sedang menjalani pendidikan subspesialis, jadi saya gantikan. Saya Fitra Sekarhandini, spesialis anak dari Subdivisi Alergi Imunologi Ilmu Kesehatan Anak ya. Mungkin nanti kita sudah menjadi seorang klinisi sebagai dokter yang mengenal vaksinasi ya, ini adalah dasar di mana nanti teman-teman bisa memberikan edukasi atau paling tidak punya insight dulu lah tentang vaksinasi ya, punya insight dulu sehingga kalau misalnya ada yang bertanya itu nggak bingung karena dasarnya sudah tahu ya. Nanti salah mengedukasinya nanti tinggal disesuaikan ya. Tapi yang penting tahu dulu apa sih fungsinya vaksinasi, bagaimana cara kerjanya ya. Ada jadwal vaksinasi, apakah harus dihafal kayak gitu ya. Gitu ya. Nah, kita mulai ya. Jadi kalau nanti misalnya di tengah-tengah ada yang tanya silakan. Nanti saya akan memutarkan mic ya, random aja, geser-geser ya, nanti mau tahu opini dari teman-teman juga ya. Oke, imunologi vaksinasi. Slide-nya ini ya. Oh ya, sama ya. Saya pakai slide-nya beliau sudah berlintang ya. Jadi sejarah dulu ya, sejarah. Memang sebenarnya kalau satu belajar imunologi itu ngantuk ya, apalagi lampunya redup gini habis makan, nggak kebayang, ilmunya abstrak ya. Tapi moga-moga nanti siang ini kita bisa kebayang sedikit ya. Terus ngomongin sejarah lagi ya, sejarah dan ngantuk, ngomongin sejarah sepertinya kurang menarik ya. Tapi kita harus tahu dulu. Jadi imunisasi itu awalnya itu tradisi dari masyarakat. Kalau di sini tulisannya masyarakat Muslim di Turki ya pada abad ke-18. Awalnya mungkin belum ada guideline-nya atau belum ada panduan jadwalnya segala macamnya. Waktu itu mereka menggunakan anak sapi yang terinfeksi cacar untuk melindungi manusia dari penyakit cacar ya. Caranya ditoletkan gitu ya di kulitnya. Makanya orang-orang yang sudah pernah kena nanah sapi yang cacar ini dia tidak terinfeksi ya. Nah kemudian pada 1798 Bapak Edward Jenner itu penasaran dan membawa baik untuk diteliti dan publikasikan dan dicobakan ke masyarakat ya, seperti uji klinis kalau zaman sekarang ya. Dan pada tahun 1909 hampir 200 tahun ya katanya saat itu sudah bebas cacar ya. Itu kata sejarahnya seperti itu. Ya jadi beliau tuh kalau yang dulu waktu di Turki mungkin hanya ditempelkan di kulit manusia, tapi ini udah mulai seperti di sayap kemudian dimasukkan ya, dipaparkan ya. Caranya sangat ekstrim waktu dulu ya, nggak seperti sekarang yang tinggal disuntikan ya. Nah itulah yang menjadi vaksin pertama di dunia ya. Nah, oke, mulai kita ya. Oh ini beda ya sama yang saya tadi, tapi nggak apa-apa ya. Mic tadi, micnya mana? Ayo, geser ke kiri 5. Oke, kamu orang mendengar 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5 sebelahnya ya. Ya kamu belum, kamu pernah dengar ya? Imunisasi pernah dengar ya? Vaksinasi pernah dengar? Beda nggak itu? Menurut kamu? Sebelahnya juga, kamu nggak dapat mic, nggak wajib jawab. Imunisasi, vaksinasi beda nggak menurut kamu atau sama aja? Beda. Oke.
Menurut keyakinan kamu saat ini yang belum mendapat kuliah, bedanya apa? Dua-duanya bahasa Inggris saduran ya, dari bahasa Inggris. Bedanya apa? Boleh beli keluarga pasangan. Kalau vaksinasi itu Dinyalain dulu, kayaknya udah nyala belum? Ya, oke. kalau vaksinasi itu prosesnya, tapi imunisasi itu hasilnya. Oke. Sekarang mic-nya digeser ke belakang 3. 1, 2, 3. Belakangnya kamu ya, oke. Geser ke kanannya 2. 1. Kamu transit aja. 2. Oke, stop. Kamu setuju nggak sama teman kamu di depan ini? Tadi imunisasi hasilnya, vaksinasi itu tindakannya tadi ya. Siapa namanya ya? Kalau kata kamu imunisasi hasilnya, vaksinasi itu tindakannya ya. Menurut kamu setuju nggak kamu dengan itu? Oke, setuju. Terus ininya apa? Contohnya apa contohnya? Kalau kamu setuju, kalau kamu nggak setuju, kamu kasih tahu aja pendapatmu apa. Contohnya kayak pas COVID. Vaksin COVID gitu ya, bukan imunisasi COVID gitu ya. Oke ya. Jadi sebenarnya imunisasi sama vaksinasi itu beda ya. Imunisasi adalah pemberian jadi gini ya, pasif ya. Sebuah tindakan pasif ya, pemberian antibodi secara pasif kepada seorang individu. Jadi contohnya adalah pemberian imunoglobulin atau pemberian namanya donor plasma ya, donor plasma. Jadi kamu tahu plasma ya, plasma darah itu dia mengandung imunoglobulin. Cuma memang kan tidak spesifik ya terhadap apa imunoglobulin apa, tapi plasmanya itu dipindahkan dari seorang individu ke individu lain. Nah, plasma tersebut atau isinya antibodi itu tidak sama sekali mengaktifkan sistem imun. Jadi itu namanya pasif ya, imunisasi ya, pasif ya. Nah, contohnya adalah selain tadi transfer plasma atau apa namanya transfusi plasma atau donor plasma, satu lagi adalah pemberian imunoglobulin hepatitis B pada bayi yang lahir dari ibu terinfeksi hepatitis B ya. Jadi kamu kalau misalnya ketemu wanita hamil, ibu hamil dengan terinfeksi hepatitis B, kalau anaknya cepat lahir gitu ya, nah itu ada guideline-nya, harus diberikan imunoglobulin hepatitis B dan vaksin hepatitis B secara bersama ya. Jadi ya, si bayi tadi yang lahir karena berpotensi tertular hepatitis B dari ibunya melalui plasenta ya, maka dia diberikan imunoglobulin terhadap hepatitis B yang nantinya akan melindungi dia. Nah, itu adalah imunisasi atau pemberian secara pasif. Jadi si individu bayi ini sistem imunnya tidak melakukan aktivitas apa. Sedangkan vaksinasi adalah tindakan aktif ya, dengan memberikan antigen terhadap individu yang harapannya antigen tadi akan memicu sistem imunnya untuk membentuk antibodi ya. Ditelan dulu aja, nanti kita tahu prosesnya bagaimana kok bisa sebuah antigen bisa memicu terbentuknya antibodi. Sebelum sampai antigen antibodi, sekarang tahu kan bedanya antigen sama antibodi? Tahu atau belum tahu? Nah, mic-nya mana? Mic-nya bergeser ke sebelah sini ya, dioperin, diseberangin. Tolong diseberangin ya. Geser mic-nya, belum, di kamu dulu dong ya, pegang dulu ya. Geser mic-nya 6 ke kanan, 2 ke depan. Aku juga nggak tahu siapa yang ke depan. 2, 3, 4, 5, 6, 2 ke depan. 1, 2, oke, 2 ya. Kayak bedanya apa sih antigen sama antibodi? Dari yang begini ya, kamu tulis sendiri juga nggak apa-apa. Bedanya apa? Nggak tahu apa nggak pede jawab?
asing yang bisa masuk ke dalam tubuh, termasuk virus, racun atau kuman. Kalau antibodi itu reaksi alami tubuh untuk mencegah terjadinya penyakit. Dipakai ini ya, teman-teman yang belakang tadi. Jadi antigen itu adalah benda asing yang masuk ke dalam tubuh, baik berupa virus, kuman, terus pakai dong. Kalau antibodi itu Nggak pernah karaokean atau itu ya? reaksi alami tubuh untuk mencegah terjadinya suatu penyakit. Oh ya, oke. Jadi kalau antigen itu adalah ya barang atau benda yang masuk ke dalam tubuh yang nanti bisa berpotensi memicu reaksi imunologis ya, baik itu patogen maupun alergen ya. Kalau patogen itu kan menyebabkan sakit ya, kalau alergen itu menyebabkan alergi ya. Jadi antigen itu bisa macam-macam apapun ya, kayak gitu. Bisa dia berupa bakteri, virus, jamur ya, atau patogen lain ya, atau bisa berupa alergen ya, seperti epitop protein misalnya Plasmide dan lain gitu ya. Nah, kalau antibodi tadi apa? Reaksi alami tubuh. Oke, kalau antibodi sebenarnya bukan reaksi ya, tapi memang sesuatu yang timbul ya, antibodi untuk sebagai reaksi ya, reaksi terhadap antigen ya. Nanti yang dia akan berikatan nanti bisa ya, antibodi itu bisa imunoglobulin seperti itu ya, imunoglobulin E, D, A, M, D, gitu ya. Nah, itulah bedanya ya. Jadi kalau antibodi itu bisa reaksi apa bukan reaksi, sesuatu yang timbul akibat reaksi ya, dimasukin antigen. Antigen itu bisa antigen, bisa self antigen, bisa non self antigen atau dari luar ya. Terus kemudian kalau ini definisinya, misalnya definisi dari vaksinasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen ya, sehingga bila terpajan pada antigen yang serupa tidak akan terjadi penyakit. Ya, tujuannya adalah satu ya, mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang ya. Tujuan vaksinasi ini adalah mencegah penyakit pada seseorang. Contohnya tadi mungkin infeksi COVID ya, sebelumnya seseorang individu ini belum pernah terekspos terhadap COVID, tapi begitu kita vaksinasi ya, maka dia tidak terjangkit ya, atau mencegah individu ini terjangkit penyakit tersebut ya. Yang kedua adalah menghilangkan penyakit tertentu pada sekelompok masyarakat ya. Ini yang dinamakan kekebalan komunitas ya. Jadi kalau diberikan vaksinasi, maka ya suatu komunitas akan terjadi kekebalan sehingga penularan penyakitnya juga bisa dicegah. Yang terakhir adalah menghilangkan penyakit tertentu di dunia, seperti eradikasi penyakit ya. Jadi kalau pemberian vaksin ada 3 fungsi. 1 fungsi untuk individu itu sendiri, 2 komunitas, dan 3 adalah untuk eradikasi penyakit ya. Ini kalau menurut di buku buku panduan vaksinasi itu ya, jadi menurunkan angka kesakitan, kematian, dan pencatatan akibat penyakit yang dapat dicegah ya. Kemudian tercapainya target universal track immunization ya, cakupan imunisasi minimal. Nah, ini yang di buku 2014, artinya udah lama ya. Nah, sekarang apa sih bedanya kalau misalnya sama-sama kita tujuannya kekebalan ya? Kenapa nggak orangnya tuh di ini aja sih, dipaparkan aja, misalnya ya, kalian nih kelompok A atau B ya, kelompok B ini 1 orang, anggaplah kita butuh pandemi ya, kalian sehat semua, tapi 1 orang terkena COVID saat itu ya, kemudian masuk karena ada 1 yang terkena COVID, yaudah deh biar yang lain kebal, kita isolasi aja di sini selama 72 jam gitu, biar terpapar semua gitu ya. Terus sadis kan ya gitu ya. Nah, kenapa nggak memilih itu aja dibanding vaksinasi? Karena ini ya, karena ada morbiditas atau gini ya. Jadi kalau seorang itu bisa kebal karena infeksi alamiah atau bisa karena proses vaksinasi ya. Jadi kalau seorang individu ada first exposure to disease ya, kemudian dia bisa kena sakit ya. Nah, sakit ini bisa mengaktifasi ya immunity ya, atau kekebalan ya.
Kemudian kalau misalnya dia ada second exposure ya, second exposure kena lagi nih, terpapar lagi nih terhadap infeksi tersebut, maka dia tidak sakit ya. Sedangkan bedanya kalau divaksinasi tidak ada fase sakitnya. Jadi begitu kena vaksinasi timbul kekebalan, begitu dia first exposure to disease dia tidak sakit. Jadi ini yang mau kita singkirkan gitu ya. Jadi kalau misalnya cacar ya, cacar kan timbul vesikel-vesikel di tubuh, kemudian kita juga bisa demam segala macam ya. Kita tidak melewati fase sakitnya ya, langsung tervaksinasi langsung imun ya. Jadi tujuan vaksinasi itu adalah mencegah penyakit, tapi individu tersebut memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut ya. Oke. Nah, ini adalah missing immunization is deadly ya. Jadi ternyata harga yang dibayar untuk mencapai sebuah kekebalan kalau kita melewati infeksi alami itu sangat banyak ya. Seperti contohnya hemophilus influenza B butuh 199.000 orang yang saat itu meninggal ya karena pneumonia dan meningitis ya, sampai komunitas itu terbentuk kekebalan ya. Begitu juga pertussis ya 118.000 untuk measles ya, pneumococcal disease ya, di mana pneumococcus itu bakteri pneumococcus bisa menyebabkan pneumonia, meningitis dan infeksi di darah ya. Rotavirus, infeksi rotavirus itu sebenarnya tidak mematikan ya. Rotavirus sendiri tidak mematikan karena dia hanya menyebabkan diare dan muntah pada anak. Yang menyebabkan kematian adalah severe dehydration ya. Jadi severe diarrhea-nya menyebabkan severe dehydration, ini yang membuat banyak yang meninggal. Nah, adalah vaksin rotavirus yang kemudian bisa melindungi seseorang dari severe diarrhea atau severe dehydration ya. Jadi bisa menekan kematian karena dehidrasi dengan pemberian vaksin ya. Nah, 70% unvaccinated children ya live in these 10 countries ya. Salah satunya adalah Indonesia ya. Sulit sekali ya kita padahal punya program imunisasi, vaksinasi ya, ternyata masih banyak yang cakupannya belum baik ya dalam satu negara ya. Jadi itu sebenarnya kita vaksin eradicated disease ya. Di India saat itu polio ditemukan 350.000 kasus. Begitu dikasih vaksin ya, fewer than 500 ya. Ternyata ini udah mulai tereradikasi dari India ya. Ini cakupan di seluruh dunia di tahun 2016 udah jauh banget ya, misalnya masih lama ya. DPT itu udah sampai 86% ya. Nah, karena ini memang sudah program lama, sudah puluhan tahun ya, baru terbentuk 80 sekian persen. Ini adalah vaksin-vaksin baru ya, mungkin 20 tahun, tapi maksudnya masih belum dikatakan lama ya, itu baru mencapai 30% dan 19%. Nah, apa sih tadi maksudnya kekebalan komunitas ya? Coba lihat gambar di depan ya, ini ada individu yang berwarna biru ya, ada yang berwarna merah dan kuning. Yang warna biru adalah anak sehat dan tidak diimunisasi. Yang kuning adalah anak sehat dan dia diimunisasi. Yang merah itu tidak diimunisasi dan dia sakitnya kita ambil di satu penyakit tertentu ya. Nah, biru ini anggap satu komunitas ya. Nah, komunitas ya. Di sini banyak sekali anak yang sehat ya. Cuma ada dua yang sakit dan contagious ya. Nyebaran cepat nih sakitnya nih ya. Nah, tidak ada yang diimunisasi kan, warna biru sama merah itu tidak ada yang diimunisasi ya. Nah, hasilnya apa? Karena dia contagious ya, dia akan menyebarkan penyakitnya ke komunitas tersebut. Hanya sedikit aja yang sehat ya, tiba-tiba jadi banyak yang merah atau yang sakit. Bagaimana jika hanya sedikit anak yang terimunisasi? Jadi ini ada komunitas ya, hanya 6 anak yang terimunisasi, 2 anak terjangkit penyakit yang contagious ya, yang biru sehat. Kita lihat ternyata contagious disease spreads ya di populasi tersebut ya. Hanya anak-anak yang sehat sehat dan terimunisasi cuma nambah 1 aja. Salah.
yang sehat imunisasi ya, jadi dia tidak bisa melindungi komunitasnya, tetap aja yang lain juga kena sakit ya. Nah sekarang lihat, kalau anak yang terimunisasi ya, ada yang sakit ya, walaupun ada anak yang belum diimunisasi, artinya tidak 100% ya terimunisasi ya. Nah most of the population dia contagiousnya dikit ya, cuma nyebar tambah satu aja yang belum diimunisasi, sisanya masih inilah kekebalan komunitas. Jadi tidak semua anak yang tercover imunisasi ya. Ada yang handphone nyala, alarm mungkin ya, bangun tidur ya. Jadi tadi ya banyak yang diimunisasi, tadi contagious, harusnya dia menyebar, dia nggak menyebar ya, hanya tambah satu ada yang sakit. Nah ini kekebalan komunitas ya. Nanti kita lihat kenapa dia nggak diimunisasi ya. Kita lihat ya. Nah ini adalah kekebalan aktif ya, perlindungan yang dihasilkan oleh sistem kekebalan seseorang ya sendiri. Nah dihasilkan sistem kekebalan itu ya tentang hidupnya aktif. Ada yang sifatnya alamiah, ada yang buatannya. Alamiah itu kalau orang itu terjangkit penyakit, kalau yang buatan didapatkan dari kemudian vaksinasi. Nah kalau yang kekebalan pasif ya, kekebalan atau perlindungan yang diperoleh dari luar tubuh, bukan oleh tubuh itu sendiri ya. Ada yang bisa dibilang pasif alamiah dan pasif buatan. Kalau pasif alamiah didapatkan dari transplasental ya. Jadi kalau pada saat ibunya hamil karena penyakit, tubuh ibunya membentuk antibodi, maka ada beberapa jenis antibodi yang bisa lewat transplasental ya. Yang kedua adalah lewat jalur ASI ya. Tapi kalau kekebalan pasif buatan, tadi saya bilang ya, di pemberian itu ya, pemberian kekebalan tambahan ya, diperoleh dengan cara menyuntikkan antibodi yang diekstrak ya. Pemberian secara berbisa kepada orang yang terkena ular berbisa ya. Nah ini mungkin kayaknya teman-teman udah pada dapat semua ya di imunologi infeksi dan lain-lainnya, bahwa sebenarnya komponen sistem imun kita tuh ada yang terdiri dari humoral dan adaptif ya. Anatomic barriers ya, seperti kulit ya, mukosa, respiratory epithelium dan intestine. Jadi kalau misalnya kamu ya tidak perlu merasa sendiri ya, karena banyak sekali yang menjaga ya. Itu adalah kulit ya, menjaga kita, mukosa ya, epitel respirasi dan epitel saluran cerna ya. Nah jangan abuse makanya sama penjaga kita nih skin ya, jadi nggak mandi gitu ya. Kalau abuse tuh ya, kamu mandinya nanti aja kalau ada kuliah, padahal dia lagi libur semester ya. Terus dia biarin aja tuh ya, keringat tubuhnya tuh membersihkan sendiri gitu ya. Nah itu terus kemudian harus jaga skin barrier kita gitu ya. Jadi mungkin kalau sampai kering-kering, sampai keratin ya, itu memudahkan patogen atau alergen antigen tadi bisa terekspos ke dalam tubuh ya. Karena kan skin ini juga berjuang ya buat kita supaya menjadi barrier ya. Itu juga sama orang mukosa ya, sukanya mungkin pada yang merokok ya. Merokok tuh memang merusak dari mukosa mulut dan respiratori. Jadi abuse ya sama diri sendiri ya, dibiarkan rusak ya. Kemudian intestine misalnya gini ya, suka makan seblak gitu ya, sampai perutnya perih-perih gitu ya. Nah sebenarnya kan mukosa lambung itu kan juga menjaga kita ya dengan asiditasnya ya, gitu ya. Ternyata dirusak terus tuh dengan makanan abuse tuh. Jadi kamu tidak punya pertahanan, nanti tiba-tiba tipes aja gitu ya, nyalahinnya kuliah ya. Kuliahnya kebanyakan, tugasnya kebanyakan ya, biasanya itu tutorial ya, tugasnya kebanyakan nih, padahal sebenarnya kamu abuse sama diri sendiri ya. Setelah anatomic barriers ini ya, dan ada komplement yang akan menjaga kita ya. Komplement ya, bisa 3 dan 4 dan lainnya. Kemudian ada innate immune cell ya, makrofag. Jadi kalau dia udah si patogen tadi udah lolos anatomic barriers ya, bios di kalian ya, kemudian komplement udah tidak bisa menyelamatkan kalian ya, maka dia bergeraknya makrofag ya, natural killer ya. Begitu dia nggak mampu juga, kita langsung ke adaptive
spesifik ya. Jadi tadi kalau misalnya ada patogen masuk dikenali oleh antigen presenting cell ya, dendritic cell. Dendritic cell langsung lapor nih sama si limfosit T ya. Limfosit T nanti dia akan mengeluarkan simptom inflamasi yang nanti akan memanggil ya, makrofag ini tolong dimakan dulu nih gitu ya, dilihat dulu, dihancurkan dulu gitu nanti ya. Sambil satu lagi aktivasi sel B untuk bermaturasi menjadi plasma ya. Nanti sel plasma akan membentuk imunoglobulin. Tergantung terhadap ya. Gampang ada gitu ya, susahnya kalian baca sendiri aja. Ya. Kalian lama kalau diceritain. Oke. Jadi immune system dan immune response ya. Karena kita immune system ya, kompleks sistem ya. Tadi mudah ya, kalau yang kompleks tadi belajar sendiri. Consists of interaction between various body cells ya, which are supposed to identify dulu nih, ini antigen nih merusak jadi patogen atau jadi alergen ya. Kemudian dia berdiferensiasi dan mengeliminasi antigen tersebut ya. Kemudian dia tugasnya untuk protect ya against antigen invasion ya. Jadi bisa yang sifatnya non spesifik yang nantinya akan menghasilkan effective immune response yang akan protected against disease ya dan lain-lain ya. Kalau non spesifik gimana ya tadi ya? Ini ya immunity ya, epithelial barriers ya. Nah, kita jaga nih supaya bagus. Kenapa nih? Kenapa anak-anak yang diare kita kasih zinc gitu ya supaya apa? Supaya regenerasi epitel dari saluran cernanya lebih cepat kembali atau lebih baik sehingga epithelial barriernya bagus. Jadi nggak terinfeksi oleh infeksi sekunder ya. Nah, sekarang kita lihat ini ada jamnya nih. Innate immunity terjadi begitu paparan 6 sampai 12 nih dia bekerja. Tapi kalau yang adaptif itu dia taken days ya, dia bilang ya 1 sampai 35 hari ya untuk membentuk antibody spesifik karena dia harus belajar dulu ya, mempelajari si antigennya sebenarnya badan intelijennya dia harus nanya dulu ya surface antigennya apa nih, pakai selimut apa nih dia ya kayak gitu ya. Jadi ini itu works as initial defense ya against infection. Pertama kali begitu adaptif dia after innate dan ada proses aktivasi dari limfosit ya. Nah yang kita tadi ya baris first line of defense ya. Terus dia bilang dia pertama kali minutes to hours ya. Terus activating adaptive ya untuk yang longer period of time ya, non specific response sama non memory cell. Nah, kurang ya. Ada lagi ya yang adaptif ya. Adaptif itu dia second layersnya ya, second layers ya. Kebalikan dari ini ya, second layers. Kemudian dia the second phase dari ini ya, dari defense kita ya. Nah, kemudian activatednya itu lama, second days ya, baru muncul nanti imunoglobulin M, imunoglobulin G itu baru muncul setelah beberapa hari ya. Jadi kalau misalnya kamu terinfeksi batuk pilek ya, kita mungkin curigai misalnya itu viral infection, kamu demam nih hari ini, incubation periodnya tuh sebenarnya bukan hari ini ya, 2-3 hari ke belakang. Mungkin kamu ketemuan ngopi sama teman-teman, namanya pilek ya, bersih-bersih depan kita, droplet keluar semua. Namanya kalau ngopi mesti pakai masker ya, nah mungkin dong dibuka ya, kena gitu ya. Barulah hari kamu demam, baru bisa kuliah ya, minum obat ngantuk ya, kuliahnya bobo ya, gitu ya. Nah terus begitu, nah kita lihat nih. Nah kaitannya sama vaksin apa ya? Kita ngomongin patogen, berarti kaitannya tadi sama vaksin. Nah vaksin itu ya mainnya kita di TLR ya, light receptor ya, nanti dia bisa mengenali apa pattern recognition ya dari bakteri atau virus ya yang kita nanti akan menjadi tujuan vaksinasi ya. Nah ini dia nih TLR 1 sampai 10 ya, dia paling dari ujian. Nggak usah aja ya, saya juga mengalami ya. Jadi ini ada nih targetnya si BCG, dia jalurnya lewat mana ya, targetnya pneumokokal dia lewat TLR apa enggak gitu ya. HPV ya, influenza ya, ini buat biar tahu aja ya, karena nggak perlu hafal ya, jadi kapasitas otaknya sudah habis ya. Nah ini spesifik immune response, ternyata dia pindah slide ya. Jadi dia dari second line of defense ya, kemudian dia spesifik punya sel memori atau dia bisa mengaktifasi sel
kemudian the increased activity after contact consists of B cell response, T cell response ya, dan specific dan memory ability. Ini gambar apa ini ya? Ini adalah bedanya humoral immunity dan cell mediated immunity ya. Kalau dia ketemu mikroba ya, berupa extracellular microbes ya, yang bekerja adalah limfosit B ya. Nanti limfosit B akan mengsekresi antibody. Jadi kalau kamu melihat di gambar-gambar kayak gini bentuknya kayak Y gitu ya, Y gitu ya, itu adalah antibody ya. Fungsinya adalah memblok infection dan eliminate extracellular mikroba. Begitu antibodinya nanti berikatan sama antigen yang masuk, dia langsung bisa ngeblok ya. Nah, satu adalah cell mediated immunity. Yang mikroba yang bisa dikenal di sini adalah yang terfagositosis ya, atau intracellular mikroba yang udah dia invasinya ke dalam sel ya. Yang main di sini adalah T helper sama sitolitik limfosit ya. Nah, di sini dia akan mengaktifasi makrofag untuk membunuh dan fagosit yang mikroba. Kalau yang ini fungsinya tadi langsung membunuh ya infected cell-nya, jadi lysis ya, lysis nih selnya udah nggak berfungsi lagi dan eliminate. Jadi sel yang tadi udah terinfeksi langsung dibunuh sama ini ya, dan eliminate reservoir of infection. Gampang ya? Ya gitu. Saya terlalu dia apa kita ulangin lagi nanti ngantuk tapi kalau pelan ya, nggak apa ya ini ya. Nah, biar cepet pulang ya, soalnya saya masih lumayan ya. Immune response initiation ya, jadi responsnya ini adalah primary. Apa yang bisa kita berkata? Jadi kita immune response ya, dia bilang started at non-lymphatic tissue ya, dengan aktivasi makrofag dan dendritic cells, itu namanya primary immune response. Step-stepnya apa? Processing dulu, antigen processing yang tadi saya bilang ya, begitu antigen yang masuk dia akan dikenali sama si antigen presenting cell ya, dalam dendritic cell misalnya contohnya ya. Kemudian dendritic cell tadi akan berjalan, bermigrasi menuju nodus limfatikus dan nanti akan bermaturasi. Dia laporan dulu nih, laporan sama bos dulu ya. Bos mau diapain nih? Gitu enaknya ya. Nah, kita lihat ya. Nah, karena ada mekanisme inilah yang nanti bisa kita pakai waktu vaksinasi ya. Jadi mekanisme imunologinya begitu dia disuntikin vaksin, kalau ini kan intramuskuler ya, karena suntikannya 90 derajat nih, tegak lurus ya, disuntikan di otot. Di otot kejadiannya apa? Wah, vaksin yang disuntikan itu mengandung antigen dan adjuvan lainnya yang bisa meningkatkan respon sistem imun. Jadi kadang-kadang tuh ya, kalau isi vaksin itu cuma antigennya doang ya, kadang-kadang sel tubuh tuh nggak cepet gitu reaksinya. Harus ada namanya adjuvan ya. Adjuvan itu fungsinya adalah untuk menarik cepat sistem imun ya. Jadi biar cepet, dia nggak bertele-tele jalurnya ya. Nah, adjuvan ini bisa bermacam-macam bentuknya ya. Nah, kemudian tadi nih sel tadi ini digedein lagi ya. Ternyata si antigen ini menarik dendritic cell ya untuk nyamperin dia ya. Sangat atraktif ya, sangat atraktif sehingga harus disamperin ya. Nah, ini yang ada di dalamnya akan dibawa sama antigen ke nodus limfatikus untuk diproses lagi ya. Ya, gampang gitu. Nah, lanjut. Ini adalah subkutan ya. Ini yang diberikan subkutan ya. Epidermis, penusukannya 45 derajat ya. Nah, sama ya, dia akan dibawa oleh dendritic cell ya. Kayak mikroba juga kayak gitu ya. Nah, di bawah ini sama Mbak immature dendritic cell, dibawa ke saluran isi limfatik, dikenal limfatik, dan lymphocyte selection bisa menggunakan perantara MHC kelas 1 atau kelas 2 ya, terjadi aktivasi limfosit ini yang nanti akan mengeluarkan sitokin proinflamasi yang akan maturasi berupa diferensiasi, apakah dia nanti terdiferensiasi menjadi regulator atau T helper ya, atau sitolitik ya, atau dia juga bisa mengaktifasi B cell untuk nanti bermaturasi menjadi sel plasma membentuk antibodi atau imunoglobulin. Begitu dia ini spesifik ya, ada mikroba masuk nanti misalnya contoh ya. Contoh ini adalah vaksin yang disuntikan subkutan kan biasanya live attenuated ya, kayak
measles ya. Contoh yang langsung, begitu anak ini umur 9 bulan kan, kasih start gitu, dan terbentuk nih antibodi terhadap measles sama rubella ya. Begitu anaknya nanti daycare ya, daycare ketemulah sama anak-anak lain yang kena campak ya. Berarti waktu campak itu penularan lewat apa? Mic-nya mana mic? Oke, mic-nya geser ke belakang 1, terus geser ke samping kirinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pertanyaanku apa ya? 6 kan? Iya. Nggak apa-apa, terima aja lah. Nggak sama tes ya. Pertanyaanku apa? Campak ya? Oh, penularannya bukan campak apa? Penularan campak. Caranya gimana caranya? Nah, ya. Droplet ya. Oke, udah. Udah ya jawab. Yes. Droplet ya. Begitu dia kena droplet anak campak ya, udah dikenali nih sama tubuhnya karena dia udah membentuk nih antibodinya ya. Nah, jadi tanpa you don't get sick, tapi you have immunity gitu ya. Itu adalah fungsi vaksinasi. Oke, ini ya. Apa namanya recognition ya, reseptor ya, ketemu identity cell ya, ada kamu desita T helper 0 ya, atau naif T helper ya, akan menjadi T helper 1, T regular atau T helper 2. T helper 1 akan mengeluarkan ya interferon gamma ya, TNF monoclonal factor atau yang 10 ya, TGF, atau T helper 2. Kalau dia 4 nah ini nantinya akan memori ya bentuknya, jadi dia akan mengaktifasi sel B untuk satu menjadi memori atau dia membentuk antibodi. Ya, ini respon imun primer tadi ya terjadi perpajanan pertama dengan antigen ya, antibodi yang terbentuk pertama IgM dulu ya, IgM dulu, lag phase-nya lebih lama ya. Respon imun sekunder yang terbentuk adalah IgG, jadi fase berikutnya adalah terbentuknya IgG ya. Nah ini dia gambarnya ya. Tadi dengar ceritaku yang itu nggak? Ibu yang hepatitis B, anaknya lahir, terus kemudian diberikan imunoglobulin hepatitis B. Tadi dengar ya ceritanya ya. Coba mic-nya diundur ke belakang 1, ke kanan 2, 1, 2. Oh ya oke. Jadi kan tadi kan harapannya kita kan kalau mau kasih imunoglobulin hepatitis B ke anak bayi ya, anak bayi yang lahir ya. Kira-kira imunoglobulin itu bertahan berapa lama sih? Itu kan berarti pasif ya. Tadi ya, ceritanya pasif dong. Jadi karena anak ini beresiko tertular hepatitis B, kemudian begitu lahir kita langsung berikan imunoglobulin hepatitis B untuk mencegah anak ini sakit. Nah, berapa lama IgG ini bertahan? Nah, kaitannya nanti sama gambar ini dulu, kamu asal aja udah sebut angka 72 jam, 1 bulan, 1 hari, 24 jam, 1 abad, 1 tahun gitu. Geser dulu dong ke belakang 1, geser ke kanan 4. Belum perlu untuk melindungi dia. Nah, ternyata perlindungan ini
atau 1 bulan ya. Nah dia akan menurun tuh nanti. Nah harapannya kita bisa lindungin dia tuh 1 bulan karena dia berikutnya akan diberikan hepatitis B lagi ya. Makanya saat bayi yang lahir dari ibu hepatitis B diberikan secara bersamaan imunoglobulin hepatitis B dengan vaksin hepatitis B. 1 bulan berikutnya dia diberi vaksin lagi. Jadi harapannya sebelum pertama waktu dia mau membentuk imunoglobulin atau antibody, dia udah dapat imunoglobulin pasif dulu buat ini dulu, buat apa namanya? Karena belum bisa terbentuk ya, padahal dia resikonya tinggi terpaparnya ya. Begitu nanti 1 bulan dia akan mendapatkan hepatitis B lagi yang nanti secara akan memicu respon aktif dari sistem imunnya untuk membentuk imunoglobulin. Pusing nggak? Gimana menerangkannya lebih gampang ya? Intinya ini adalah respon badan kita ya. Nah, begitu tadi yang first responnya adalah imunoglobulin M. Begitu dia sudah mulai menurun, ini udah mulai naik nih imunoglobulin-nya udah naik ya. Jangan bingung ya. Nanti kalau waktu udah kerja jadi dokter, nanti kalau ini ciri-cirinya dengue gitu, apa infeksi dengue, periksa aja IgG sama IgM. Itu nanti diperiksanya pada jam tertentu infeksi. Atau hari tertentu infeksi ya. Dan masa-masa respon imun tujuannya adalah untuk mendapatkan titer antibodi yang cukup tinggi ya untuk mencapai nilai protektif ya. Sifat respon imun sekunder diterapkan dengan memberikan vaksinasi berulang beberapa kali. Nah lihat ya imunoglobulin begitu dia naik ada fase turunnya, dia bisa naik lagi ya. Jadi fase turun ini ya itu adalah imunoglobulin G yang terbentuk pertama. Ini adalah tempat di mana kita harus memberikan booster atau pemberian vaksin kedua. Makanya pada pemberian vaksin tertentu itu ada jadwal boosternya. Kalian waktu itu pernah vaksin COVID ya? Disuruh booster nggak dulu? Disuruh booster ya. Supaya apa? Supaya imunoglobulin G yang mulai turun itu bisa naik lagi dan melindungi kalian dari infeksi COVID. Oke. Oh ya, jadi vaksin yang kita berikan tuh ada macam-macam ya. Oke, kita tanya aja deh. 1 mic-nya ke belakang. Geser 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya. Oke, menurutmu tuh vaksin dibuatnya dari apa deh? Atau ada berapa jenis vaksin? Mungkin contoh vaksin COVID-19 itu dibuat dari virus yang dilemahkan itu. Oke, inactivated ya. Terus apa lagi selain itu? Bisa pakai apa lagi? Jadi bisa virus yang tadi sudah dimatikan, dilemahkan, diambil partnya atau fragmennya bisa ya. Atau bisa pakai toxoidnya ya, komponen yang menyebabkan sakitnya ininya kayak gitu, atau whole virusnya atau vaksin virus hidupnya langsung ya seperti rotavirus ya, polio oral ya. Nah, jadi vaksin adalah mikroorganisme atau toxoid yang diubah sedemikian rupa sehingga toksisitas atau patogenitasnya hilang tapi masih mengandung antigenitas. Random banget nih, patogenitas, antigenitas apa itu ya? Jadi kalau patogenitas, jadi kalau di bahasa Indonesia ya, vaksin mikroorganisme toxoid atau racunnya yang diubah sedemikian rupa sehingga kemampuan meracuni tubuhnya atau kemampuan membuat sakitnya hilang, tapi masih mengandung antigenitas, masih mengandung kemampuan untuk menjadi atau melindungi kayak gitu ya. Terus kemudian nah ini adalah contoh-contoh sumber vaksin ya, tipe vaksin sih sebenarnya. Dihafalin nggak nih? Hafalin aja ini ya. Nah ini dihafalin nanti kalau ujian mungkin keluar ya. Difteri toxoid itu vaksin apa sih yang didapat dari apa? Dari toxoidnya ya. Kemudian dia bisa
ya. Dia juga bisa memicu IgG mukosal. Kalau hepatitis A apa vaksin yang dimatikan? Hepatitis B proteinnya, disebut DNA rekombinan ya. Kemudian kalau influenza dimatikan, kadang-kadang hanya diambil subunitnya aja. Nah kita lihat nih, kalau influenza intranasal vaksinnya belum ada lagi dalam proses penelitian, dia adalah live attenuated. Selain dia meningkatkan serum IgG, dia juga meningkatkan serum IgG dia juga meningkatkan IgG mukosal. Tapi dia juga bisa meningkatkan IgA mukosal. Artinya apa? Minum dulu deh. Nggak ikut ngomong tapi ya. Oke ya. Artinya apa sih kalau misalnya dia membentuk IgA mukosal ya? Dia akan melindungi kita dari vaksinnya masuk ke barrier tubuh kita. Kalau dia punya mukosal IgA. Jadi selain dia bisa melindungi begitu ada influenza masuk, dia udah punya antibodinya. Tapi begitu dia belum masuk, mau masuk itu udah tertahan sama secretoral atau IgE secretory. Jadi sama IgE secretory, tunggu, lo nggak boleh masuk karena kita udah punya nih rekaman kejahatan kamu gitu ya, Jadi udah tahu dari awal. Nah itu juga bisa terjadi pada polio oral dan rotavirus oral, ya. Jadi begitu vaksin yang mau masuk udah dihadang, virus yang mau masuk udah dihadang dulu di awal. Tapi kalau yang lain nggak punya kemampuan itu, nah tidaknya dia punya kemampuan super seperti itu, ya. Oke, nanti baca-baca ya. Skip. Ini sama kayak tadi ya. Oh, ini primary antigen exposure naik, di booster naik lagi sama tadi gambarnya ya. Ini juga ya, sama lah kira-kira ya. Nah, ini klasifikasi vaksinnya. Ada yang live attenuated, ada yang inactivated ya. Live attenuated itu derivat dari virus atau bakteri liar ya, diambil kemudian dilemahkan. Jadi masih hidup nih si vaksinnya, bakteri maupun virus, tapi biasanya virus yang pakai medium ya. Makanya kalau penyimpanan vaksin, apalagi pembuangan sisa-sisa vaksin yang hidup seperti ini tuh harus khusus, karena kalau misalnya dibuang seperti sampah medis lainnya, dia bisa menularkan ya, dia bisa namanya jadi wild virus yang bisa menularkan suatu populasi, padahal sebenarnya dia adalah derivat dari virus ya. Terus kemudian dia nggak boleh diberikan pada orang yang defisiensi imun, sangat labil dan dapat rusak oleh suhu tinggi dan cahaya. Ini kamu ingat nggak gambar tadi merah, biru, kuning ya? Ada anak-anak yang tidak divaksin, bukan karena orang tuanya kesibukan jadi lupa bawa vaksin, tapi ada beberapa orang yang memang kontraindikasi pemberian vaksin. Seperti vaksin hidup seperti ini tidak boleh diberikan pada individu yang defisiensi imun. Mic-nya tolong diseberangkan ke kiri, ke depan dek satu. Terima saja mic-nya ya, oke. Apa sih contoh orang-orang yang nggak boleh diberikan vaksin defisiensi imun? Namanya apa? Oke, terinfeksi HIV, apalagi? Autoimun, apalagi? Sebelahnya kalau googlingin gitu, kalau teman-teman kesusahan kalau dicariin gitu loh. That's what friends are for ya. Oke. Apa? Alergi berat. Oke. Tapi itu tidak termasuk defisiensi imun ya, tapi memang kontraindikasi dari pemberian vaksin. Yang defisiensi imun adalah orang-orang atau individu yang terinfeksi HIV ya, yang sedang dalam kemoterapi atau pemberian obat-obatan imunosupresan pada orang-orang yang autoimun. Jadi sebenarnya bukan autoimunnya, tapi pemberian obat-obat imunosupresan pada penyakit-penyakit tertentu ya. Nah, vaksin yang live ini sangat labil dan dapat rusak oleh suhu tinggi dan cahaya. Oh ya, yang tidak boleh diberikan ini juga pada anak ya. Jadi live vaksin ini ya, pada anak yang tinggal serumah dengan orang yang defisiensi imun. Contoh ya, misalnya dia salah satu orang tuanya atau orang di rumahnya terkena kanker dan harus menjalankan pengobatan kemoterapi. Kalau dia diberikan vaksin hidup ya, contohnya seperti polio
bisa berada di sirkulasi dalam rumah, ya. Nah, jadi nggak boleh diberikan pada anak-anak yang tinggal bersama dengan orang-orang yang defisiensi. Jadi itu yang harus ditanyain ya pada pemberian vaksin. Ini dalam pengobatan nggak? Enggak. Tinggal bersama-sama orang dalam pengobatan kemoterapi atau immunosuppressant, obat-obat yang menekan sistem imun. Ya. Iya nih kakaknya misalnya lagi berobat SLA gitu ya, lupus gitu. Nah itu hati-hati ya. Live antibiotic itu contohnya kalau virus itu campak, mumps, rubella, polio, yellow fever, varicella, dan kalau bakteri ya BCG dan tivoid lokal. Di Indonesia ada tivoid yang injected ya. Ini adalah vaksin inactivated ya, dari organisme yang diambil dihasilkan dari menumbuhkan bakteri atau virus pada media kultur kemudian dinonaktifkan. Biasanya hanya sebagian aja dan selalu memerlukan dosis ulang atau booster tadi ya. Virus contohnya yang inaktif itu adalah influenza, polio, rabies, hepatitis A, kalau yang fraksional, hepatitis B itu yang subunit ya, influenza, tuberculosis ya, yang toxoid itu diethylbotulinum, polisakarida murni itu pneumokokal ya, segala macam yang bakteri adalah pertussis, typhoid, kolera dan lain-lain. Bagaimana imunisasi di Indonesia ya? Sudah diambil dalam Permenkes nomor 12 tahun 2017 ya. Jadi ada jenis-jenis bisa dibilang imunisasi wajib dan pilihan. Wajib itu ada yang rutin, tambahan ada yang khusus. Jadi inilah yang mungkin nanti jadi salah kaprah ya. Kadang-kadang mungkin masyarakat tahunya saya imunisasi yang wajib aja, saya nggak mau yang pilihan. Nah, ini sebenarnya bukan wajib, tapi yang bisa di-cover oleh pemerintah ya. Itu adalah yang rutin ya, dasar pada untuk bayi yang sampai 1 tahun, lanjutan untuk balita ke 3 tahun. Seperti campak usia 18 tahun dan DPT yang usia 18 tahun 18 bulan ya, lanjutan anak usia SD dan wanita usia subur. Yang tambahan seperti crash program, PIN, subpin ya, misalnya kalau ketemu outbreak ya khusus untuk calon penumpang yang akan bepergian ke daerah-daerah yang endemis penyakit tertentu seperti meningitis ya, atau kejadian luar biasa atau imunisasi pilihan. Ini yang menurut jadwal pemberian imunisasi dari pemerintah ya, yang masih bisa di-cover ya, yaitu hepatitis B, BCG, polio ya, vaksin gitu ya, paling buat apa ya. Nah, jadi buat tahu waktu 1 bulan seorang bayi itu harus dapat apa aja ya, BCG, polio ya, 2 bulan dapatnya apa ya, 4 bulan IPV, 9 bulan campak dan tambahannya adalah 1 IPV. Ini belum masuk di Permenkes 2017 ya. Dan untuk 18 bulan mendapatkan DPT, HB, HIV dan campak. Ini adalah data imunisasi tahun 2017, tapi ini menurut IDAI. Jadi kalau IDAI itu memberikannya jadwalnya itu lengkap, yang di-cover oleh pemerintah maupun yang tidak di-cover oleh pemerintah. Yang tidak di-cover oleh pemerintah inilah yang disebut-sebut sebagai imunisasi pilihan. Sebenarnya bukan pilihan, tapi kalau memang memiliki rezeki berlebih dan bisa membelikan, maka bisa dibeli. Ini kan 2017, ada update-nya nanti 2020 dan ada update lagi yang terakhir 2023. Ini coba data vaksin ya. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang PD3I dapat dicegah dengan ya, DDDI dapat dicegah dengan imunisasi. Banyak ya. 1, tuberkulosis ya. Tuberkulosis itu disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis TBC gitu ya. TBC ya. Kalau pada anak ya itu bisa intrapulmoner, bisa ekstrapulmoner dan sangat mempengaruhi pertumbuhan. Makanya mungkin kalau ada anak yang tidak tambah tinggi ya, atau berat badannya sulit naik ya, harus dicari salah satunya screening infeksi yang sifatnya kronis dan laten. Itu adalah tuberkulosis ya. Menularnya lewat droplet ya, tapi kontaknya harus lama, nggak cuma kalau kontak 2 jam doang ya sama penderita TB ya, baru kita katakan kontaknya positif enggak ya. Dia harus tinggal satu rumah ya dengan orang yang menderita TB, baru kita bisa dikatakan itu adalah kontak positif ya. Angka kejadiannya belum diketahui tapi banyak sekali ya. Kemudian vaksin BCG berguna untuk mencegah infeksi terutama TB berat. Nih ya, mencegah infeksi terutama TB berat. Sekarang, kalau anak yang udah diimunisasi BCG masih bisa nggak kena TB? Masih? Nggak bisa atau masih? Mic-nya tadi
ke depan 3, 2 aja, 2 ke kiri, geser ke kiri 3, 1, 2, 3. Yang divaksinasi itu masih bisa nggak sih kena infeksi ini? Menurut kamu? Itu DPT. Tadi kamu kena apa? Masih bisa dimarahin sama orang tuanya, kenapa saya vaksin kalau masih bisa kena? Bagaimana penjelasannya dokter? Penjelasannya jadi ini ya, walaupun seorang anak sudah divaksinasi, tapi dia tetap saja memiliki kemungkinan untuk terinfeksi penyakit. Jadi bukan 100% terlindungi dari masuknya patogen tersebut ke dalam tubuh ya. Tapi vaksinasi itu diberikan untuk mencegah infeksi berat. Nah, tadi saya sebutkan ini semuanya infeksi-infeksi yang kalau anaknya kena sakit itu efeknya berat. Contohnya tuberkulosis. Tuberkulosis kalau ringan-ringan aja sih, ringan-ringan aja, tetap aja ya nggak ringan ya. Kalau dia infeksinya berat itu bisa sampai meningitis, meningial TB ya, tulang ya, bisa tulangnya tuh bisa sekali tulang yang dihajar tuh sama TB tuh di spine itu ya, jadi bisa fraktur kompresi gitu ya. Terus kalau fraktur kompresi kan bisa menyebabkan kecacatan ya, saraf-sarafnya dan segala macam kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya infeksinya hanya klinis aja ya, anaknya misalnya demam, atau fever ya, misalnya perjalanan bening, berat badan naik-naik, itu sebenarnya infeksi yang bukan infeksi berat ya. Jadi walaupun anak sudah diimunisasi BCG, dia masih punya potensi untuk ini apa namanya terkena infeksi TB ya. Patogenitasnya cukup berat gitu ya, jadi anak masih bisa terkena infeksi walaupun bukan gejala berat ya. Kita hanya mencegah infeksi berat ya. DPT ya, DPT ini singkatan ya, terdiri dari 3 penyakit yaitu difteri, tetanus, dan pertusis ya. Difteri itu apa? Difteri ya, infeksi pada saluran nafas ya, terjadi ditandai dengan, ini lihat ya, jelas ya. Jadi kamu kalau udah tidak pernah memeriksa angan sendiri kan tonsil waktu ngaca depan cermin gitu ya, melihat tonsilnya ya. Nah, tonsil anak yang kena difteri itu dia terselubung oleh selaput warna putih keabu-abuan. Begitu kita gores ya, kita sentuh sedikit dengan menggunakan misalkan spatel atau dengan swab ya, dia mudah berdarah. Infeksi difteri ini bisa berat karena dia bisa mengancam nyawa dengan cara henti nafas ya, karena sumbatan di sini ya, sumbatan di sini ya. Ditularkan sama ya, droplet juga ya. Nah, sekalinya ada ketemu pasien seperti ini, maka ini kita bilang langsung bilang outbreak ya, dilaporkan ke dinas kesehatan untuk pelacakan kontak ya. Nah, ini kan seharusnya kalau ini kan berat ya, tapi mencegahnya sebenarnya gampang dengan pemberian vaksin DPT tadi ya, DPT ya. Jadi sebenarnya kita bisa mencegah nih penyakit-penyakit yang kayak gini ya. Kemudian tetanus ya, pertusis nih, whooping cough ya. Kayak gimana sih whooping cough gitu ya? Jadi batuknya gitu ya, ada nih gitu. Jadi suaranya di whooping cough gitu ya. Kalau ada anak
muka sampai merah, habis batuk terus ada tarikan gitu ya, curiga itu sebuah pertusis. Jangan anggap enteng ya, jangan anggap kamu cold biasa. Kalau ada tanda ini segera harus diobati ya, ini bisa dicegah dengan imunisasi. Ini mungkin harusnya video ya kayak tetanus ya, tetanus itu kaku otot ya, kejang otot ya, dari muka ya, sifatnya spastik ya, seluruh otot badan dengan rasa nyeri ya, nah seringkali terjadi pada neonatus yang lahir dengan cara tidak steril ya, pengguntingan tali pusatnya misalnya dengan gunting yang karatan kayak gitu ya, atau misalnya ada seorang yang lagi berjalan jatuh tertusuk misalnya sesuatu yang karatnya kotor seperti itu ya, bisa terjadi. Campak ya. Oke, campak ini penyakitnya disebabkan oleh virus morbilli ya. Virus morbilli ini tandanya ruam, demam dengan rash ya, ada ruam yang first appears-nya adalah face and back of the neck ya. Jadi di belakang leher sama muka dan menyebar ke seluruh tubuh ya. Spreading quickly to cover entire body ya. Dari mulai segini tiba-tiba banyak seperti ini ya. Jangan semua rash dianggap campak, hanya yang memiliki karakteristik tertentu yang muncul dari belakang telinga ya, langsung menyebar ke seluruh badan ya. Penularannya droplet ya, varicella cacar air ya. Beda ya sama dengan campak. Kalau tadi dengan maculopapular erythema, kalau ini adalah vesicle yang menyebar di seluruh tubuh ya. Bisa juga dicegah dengan imunisasi. Apakah anak yang diberikan vaksin cacar terbebas dari infeksi cacar? Sama jawaban seperti tadi ya, belum tentu bebas 100%, tapi kalau dia terekspos sama vaksin sama virus varicella, mungkin dia memberikan gejala yang lebih ringan. Jadi misalnya vesikelnya hanya sedikit atau hanya menunjuk di beberapa tempat ya, dan tidak memberikan morbiditas yang tinggi pada anak ya. Hepatitis B ya, hepatitis B tertular melalui cairan tubuh ya. Tadi yang hepatitis B, bayi baru lahir yang terinfeksi dan ibunya berisiko 90% menjadi kronis dan berpotensi menjadi sirosis hati dan kanker hati. Tidak salah apa-apa, tiba-tiba dia sirosis hati atau kanker hati, makanya harus diberikan double protection tadi berupa imunisasi pasif dan vaksinasi aktif ya. Hemophilus influenza B ya, kuman ya, penyebab pneumonia, meningitis ya, artritis dan lain-lain ya. Sama ya kalau droplet juga. Influenza ya, sebenarnya flu itu bisa divaksinasi ya, seperti dan kita nih bisa rutin vaksin tiap tahun ya, diulang tiap tahun. Bahkan saya masih rutin untuk vaksin per tahun karena virus influenza ini mudah sekali bermutasi. Ya, virus influenza, vaksin influenza dia juga cross protection ya namanya ya. Kalau kamu divaksin influenza, dia bisa cross protection terhadap virus. Jadi virus vaksin influenza itu cuma terdiri dari 4 strain virus ya. Tapi kan sebenarnya influenza yang lain banyak. 4 ini adalah yang menyebabkan severe ya. Gejalanya severe, jadi ada proteksi ya. Nanti dia juga bisa memproteksi terhadap strain virus lain. Ya. Oke, MMR, MMR singkatan dari mumps, measles, rubella ya. Itu kan gejala demam tinggi yang diikuti dengan ruang kemerahan. Tadi udah ya tuh campak tadi ya, ini MMR ini tambahannya bedanya hanya di mumps-nya ya. Ada pembesaran di pembelajaran parotis ya, yang parotitis ya, virus golongan dari demam sampai kepala ya, semangat berkurang. Karena kalau anaknya makan, kalau parotis kelenjar parotis mensekresi air liur itu akan semakin jadi, makanya dia jadi malas ya. Rubella ini sebenarnya rubella kalau kita yang udah dewasa gejalanya nggak terlalu serius, tapi kalau kamu seorang wanita usia subur, misalnya kamu hamil, kemudian kamu terinfeksi rubella, maka janin yang kamu kandung beresiko untuk menjadi namanya congenital rubella syndrome ya. Dia ada gangguan polikonduksi, hidrosefalus ya, kelainan saraf ya, seperti mikrosefali, cerebral palsy
datang ya lemas ya. Nah, sebagian penderita dapat menjadi carrier. Ya, hati-hati, ini nanti penularannya fekal oral. Jadi hati-hati kalau jajan sembarangan, misalnya gitu, bagiannya misalnya dekat daerah yang kotor gitu ya, misalnya di daerah yang tidak BAB Jamban gitu ya, hati-hati ya. Target faktor ideal ya, ini menghasilkan efek protektif seakan-akan seprotek infeksi alami, tapi tidak menyebabkan sakit dan nggak ada komplikasi. Oh, nggak contohnya komplikasi ya, ini ya. Apa namanya? Kayak sakit mams ya, gondongan ya. Pada anak laki-laki komplikasinya apa paling menyeramkan? Hah? Ortitis ya, membahayakan untuk masa depannya dia ya. Makanya supaya nggak terinfeksi harus diberikan imunitas yang seperti ini ya. Jadi tanpa komplikasi dan tanpa menyebabkan sakit. Ya, jadi kalau nanti setelah mengikuti kuliah ini, kalau kamu ditanya sama tante atau kakak kamu, anaknya harus divaksin apa enggak gitu ya, minimal kamu udah ngecipris gitu ya, soal gimana gitu ya. Tentang ini nanti terbentuk antibodi buat ini gitu ya. Pokoknya yang penting tampil meyakinkan aja kalau anak FK kan mau nanya kayak gitu kan, pokoknya kan di keluarga udah jadi dokter gitu. Ya. Menghasilkan imunitas jangka panjang dan menghentikan penyebaran penyakit. Tadi ya kita lihat gambar yang individu biru, kuning sama merah. Yang satu contagious tapi udah divaksin, maka dia menciptakan kekebalan komunitas dan mencegah penyebaran penyakit.